Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lida Kusmayanti, NPM saya 2561201071. Saya dari kelas manajemen 1B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi ulangan tengah semester saya pada mata kuliah IoT. Dan di dalam video ini, saya akan membuat sebuah prototipe menggunakan ESP8266. ESP8266 tersebut akan dijadikan sebuah sistem otomatis indikator waktu dengan menggunakan 3 LED. Sistem ini sangat berguna bagi sebuah perusahaan, terutama bagi karyawannya agar lebih disiplin waktu. Seperti contoh kecilnya, jika LED hijau menyala, maka karyawan itu artinya memasuki waktu untuk bekerja. Masing-masing karyawan memulai pekerjaannya saat itu juga. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya bagaimana pembuatan prototipe ini dari awal hingga akhir sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan kepada saya. Lalu sebelum kita ke tahap berikutnya, kita akan download terlebih dahulu satu aplikasi, yaitu aplikasi Arduino IDE. Aplikasi Arduino IDE itu adalah sebuah aplikasi yang kita gunakan untuk membuat kode program, membuat perintah yang nantinya akan diupload, yang nantinya akan ditransfer, dan yang nantinya akan dikirimkan ke microcontroller yang kita pakai. Bagaimana caranya? Di sini saya langsung saja ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka Google Chrome dulu. Lalu kita ketik Arduino IDE. Nah, di sini muncul ya, ada situs resminya Arduino. Kita klik yang Arduino IDE. Nah, di sini kita scroll saja sedikit ke bawah. Nah, di sini ada bacaan download, kita klik saja yang download itu, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Kebetulan di sini saya sudah memiliki aplikasinya, jadi kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Ini sedang menunggu dulu sebentar. Lalu ini tampilan dari Arduino IDE. Nah, di sini sebelum kita mulai coding, kita pastikan dulu microcontroller yang kita gunakan itu ada tidak di Arduino IDE dan bisa terdeteksi atau terbaca tidak di sini. Nah, kita caranya ke library-nya dulu dan kita cari di atas di sini, di board manager. Kalau untuk ESP8266 itu tidak terdeteksi, tidak terbaca, dan tidak ada di Arduino IDE. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kita ambil link dari luar lalu masukkan ke Arduino IDE. Caranya kita ke Google Chrome lagi. Lalu kita ketik GitHub. Kita cari ya di GitHub. Nah, ini situs resmi, jadi kita langsung saja. Di sini tampilannya akan seperti itu, dan di sini kita pilih yang ESP8266 Core for Arduino. Kita pilih yang itu. Kita scroll ke bawah sampai kita bertemu dengan yang installing with board manager. Di situ kita baca aja dulu atasnya. Lalu di sini kita dapat linknya. Yang ini kita copy aja. Langsung kita ke Arduino IDE lagi. Caranya di Arduino IDE dimasukkannya gimana? Kita ke file itu posisinya ada di pojok kiri atas. Kita klik aja. Lalu kita ke preference. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Di sini ada additional board manager. Nah, link yang itu dimasukkan ke sini lalu oke. Nah, setelah itu kita ke tahap selanjutnya, yaitu kita ke tools. Untuk memilih boardnya, kita pilih yang board. Terus kita ke ESP8266. Lalu di sini kita dikasih pilihan lagi. Kita pilih yang node MCU 1.0 ESP12E modul. Kita pilih yang itu. Kita klik lagi. Nah, ini udah ya, udah selesai yang tahap awal. Lalu kita ke rangkaiannya dulu. Sebelumnya kita harus siapkan alat-alatnya dulu. Alat-alatnya harus lengkap karena biar memudahkan kita dalam proses perangkaiannya. Sekarang kita ke rangkaian. Nah, ini kita siapkan breadboardnya.
Di sini ada microcontrollernya USB 8266. Lalu di sini ada micro USB. Di sini ada kabel jumper male to female. Di sini ada 3 LED ya, ada yang merah, kuning, hijau. Ini hijau, ini kuning, dan yang ini yang merah. Udah ya, ini udah lengkap. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang fungsi dari alat-alat ini. Yang ini itu fungsinya untuk mempermudah kita dalam perangkaian. Nah, untuk GND misalnya kita simpan di yang negatif atau yang positif itu bisa. Dan nanti dari ujung sini sampai ujung sini itu bakal negatif semua. Jadi kita punya port yang negatifnya itu jadi banyak ya, nggak cuma satu doang gitu. Nah, terus di sini misalkan kita simpan di port nomor 55. Nah, yang positifnya. Nah, maka dari bawah ke atas itu bakal jadi positif. Yang 5 lubang ini bakal jadi positif. Jadi itu jadi bakal mempermudah dan tentunya jadi banyak gitu. Di sini ada micro USB. Fungsinya apa? Fungsinya untuk transfer perintah dari laptop, dari codingan kita, dari itu kita kode program kita ke ESP8266 ke sini. Jadi nanti disambunginya. Lalu ini ada kabel jumper yang male to female. Yang male itu yang ujungnya lancip dan yang female yang kotak dan berlubang gitu. Ini disambungkan ke ESP dan yang ini ke breadboard. Lalu di sini ada LED. LED-nya ada yang bagian pendek dan ada yang bagian panjang. Apa bedanya? Bedanya yang ini negatif yang akan disambungkan ke GND dan yang ini positif gitu. Itu bedanya. Lalu sekarang kita ke rangkaiannya saja. Karena di sini saya bakal pakainya yang sebelah sini aja ya, sebelah sini enggak sama sekali. Jadi ininya mau ditempel aja di breadboard. Kenapa ditempel? Ya fungsinya biar rapih aja, biar ininya microcontrollernya diem. Nah, kita sambungkan ke GND. Ini cukup dimasukin aja. Kalau misalkan udah terhubung itu ininya tuh dimasukinnya tuh terasa ringan gitu. Jadi itu berarti udah terhubung. Mau disimpan di ujung sini. Nah, di yang icon yang itu min negatif. Lalu yang ini buat yang nanti aja deh. Yang ini buat yang D1. D1 ini yang port nomor 50 yang E. Ini mau disimpan di sini. Terus yang ini buat yang kuning itu buat di D2. Buat di D2 tuh yang 50 yang mau disimpan di port E nomor 50. Lalu di sini yang D4 itu buat yang merah. Yang merah disimpan di nomor 45. Nah, jadi nanti LED-nya disimpan di antara yang positif sama yang negatif. Nah, sekarang yang hijaunya dulu, karena ini yang panjangnya di positif, jadi kita simpan yang panjangnya di positif dan negatif, gitu. Kayak gini. Kita lakuin hal yang sama ke LED kuning dan yang merah. Nah, terus ini yang merahnya. Nah, kayak gini. Nah, ini udah ya, udah tersambung semua. Kita sambungkan dengan yang ininya, dengan microcontrollernya. Nah, ini udah tersambung semua. Kita balik lagi ke codingan. Nah, ini codingannya. Berhubung disuruhnya dapat dari project yang lama, itu kita ke Walkwi dulu. Nah, ini ke My Project. Nah, untuk codingan yang ini yang akan dipakai di Arduino IDE, ini kemarin sudah bikin yang baru.
karena yang waktu project pertama itu nggak bisa dipakai itunya codingnya, itu error terus. Jadi di sini isinya sama, cuma di sininya beda, ini define tadinya int, terus di sini ada ininya perintahnya itu beda sesuai dengan yang sudah diinstruksikan, dan yang di sininya delay yang dimintanya itu 10 detik, berarti di sininya 10.000. Bedanya hanya yang itunya saja. Kita pilih semua, terus kita copy ke Arduino IDE. Nah, di sini udah ya. Di sini kita samain. Ini D1, LED hijau di D1, LED kuning di D2, dan LED merah di D4. Lalu di sini ada serial begin. Serial begin itu fungsinya buat biar di serial monitornya itu terbaca. Soalnya kemarin lupa masukin serial beginnya, itu di serial monitornya nggak terbaca. Lalu di sini ada pin mode, LED hijau, kuning, dan merah. Kenapa output semua? Karena ini diharapkan semuanya mengeluarkan cahaya sesuai dengan perintah yang sudah diperintahkan. Lalu di sini ada void loop. Void loop itu ada digital write-nya, LED hijau high, LED kuning low, LED merah low. Kenapa LED kuning dan merahnya low? Karena yang diperintahkan untuk nyala yaitu LED hijaunya saja. Dan di serial print lainnya, lampu hijau menyala, karyawan memasuki waktu kerja. Delay yang dimintanya 10 detik, berarti di sininya 10.000. Lalu di sini ada LED hijau low, LED kuning high, dan LED merahnya low. Lalu serial print lainnya, lampu kuning menyala, karyawan memasuki waktu istirahat, delaynya yang diminta 5 detik, yaitu di sininya diketik 5.000. Kenapa LED hijaunya low dan yang merahnya low? Karena yang diperintahkan untuk nyala yaitu yang LED kuning. Lalu di sini ada LED hijau low, LED kuningnya low, dan LED merahnya high. Kenapa seperti itu? Karena yang diminta untuk nyala yaitu yang LED merah. Lalu ada perintahnya, lampu merah menyala, karyawan memasuki waktu pulang. Delay yang diinstruksikan yaitu 7 detik, di sininya 7.000. Nah, ini codingnya sudah selesai. Kita langsung hubungkan saja dengan microcontrollernya. Nah, setelah ini kita hubungkan. Nah, yang ini kita sambungkan ke laptopnya. Nah, itu udah nyala, tapi ini tuh belum sesuai dengan perintahnya. Jadi kita sambungkan dengan semua perintahnya. Kita verifikasi dulu. Sebelumnya kita ke tools dulu. Terus kita pilih portnya. Port itu kita kabelnya. Kabelnya pakai kabel yang COM3, ini COM3. Terus kita verifikasi codingnya ada yang error atau enggak. Ini lagi compiling scat. Tunggu dulu. Nah, ini enggak ada yang error ya codingnya. Terus kita upload ke microcontrollernya. Jadi perintahnya semua diupload ke sini. Nah, ini lagi proses upload. Kita tunggu dulu sampai semuanya 100%. Ini baru 76, 84, 92, 100. Ini udah ya, udah di-upload ke sini. Tunggu ininya selesai sampai down. Nah, ini udah di-upload semua. Kita cek di serial monitornya. Nah, lampu kuning menyala, karyawan memasuki waktu istirahat. Lalu lampu merahnya menyala, karyawan memasuki waktu pulang. Nah, terus nanti, karyawannya memasuki waktu kerja, tandanya lampu hijaunya menyala. Ini kalau sudah terdeteksi di sini, berarti ininya sudah termonitor, jadi udah berhasil gitu. Jadi ini udah sesuai dengan perintahnya yang diperintahkan, sudah terpantau. Nah, itu artinya codingnya sudah berhasil. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.